Oke, mari kita bahas sesuatu yang besar. Indonesia baru saja melakukan salah satu pembelian pertahanan terbesarnya. Tapi ini bukan cuma soal belanja alutsista loh. Mari kita bongkar sama-sama apa sih arti sebenarnya dari kesepakatan miliaran euro ini buat posisi Indonesia di panggung dunia. Coba deh, lihat angka ini. 1,2 miliar euro. Kalau dirupiahkan, itu lebih dari 20 triliun. Uang sebanyak itulah yang digelontorkan untuk 2 kapal perang baru yang canggih, yang pastinya bakal jadi game changer buat Angkatan Laut kita. Dan kita nggak lagi ngomongin kapal patroli biasa, ini adalah fregat kelas Town di Revel dari Italia, salah satunya diberi nama KRI Brawijaya. Ini adalah sebuah lompatan teknologi dan kekuatan yang sangat signifikan buat Angkatan Laut Indonesia. Tapi, yang bikin cerita ini jadi super menarik sebenarnya bukan cuma kapalnya, tapi proses pembeliannya. Karena cara Indonesia mendapatkan kapal ini sama sekali nggak biasa. Biasanya, proses pengadaan alutsista sebesar ini makan waktu bertahun-tahun. Tapi yang ini, kontraknya ditekan super cepat. Tentu ini bikin kita bertanya-tanya kan, kenapa pemerintah terkesan buru-buru banget? Jadi begini, biasanya Indonesia itu punya aturan main yang jelas. Kalau beli alutsista mahal dari luar negeri, harus ada oleh-olehnya. Entah itu produksi barang di dalam negeri atau transfer teknologi. Tujuannya jelas, biar industri pertahanan kita seperti PT PAL bisa ikut tumbuh. Nah, kesepakatan kali ini benar-benar beda. Aturan main yang biasa itu seolah dikesampingkan. Prioritasnya jelas bergeser. Kecepatan di atas segalanya. Indonesia beli kapal yang literally udah jadi, yang bahkan tadinya dibangun untuk Angkatan Laut Italia. Ibaratnya beli barang display yang siap angkut. Lantas, kenapa strateginya bisa berubah sedrastis ini? Ternyata, jawabannya ada dua. Ada tekanan dari dalam, dan ada ancaman yang makin terasa dari luar. Oke, kita lihat dulu dari dalam negeri. PT PAL, galangan kapal andalan kita, itu lagi sibuk-sibuknya. Mereka lagi garap fregat merah putih, lisensi dari Inggris, terus juga siap-siap buat proyek kapal selam dari Prancis. Simpelnya, kapasitas produksi mereka lagi penuh. Tapi, faktor pendorong yang paling kuat sepertinya datang dari luar. Para pembuat kebijakan di Jakarta melihat dunia sekarang ini makin nggak bisa ditebak, makin nggak stabil, dan makin beresiko. Para analis juga menyoroti hal ini. Kekuatan-kekuatan besar dunia, contohnya Amerika Serikat, dianggap makin sulit diprediksi langkahnya. Nah, ketidakpastian global inilah yang bikin banyak negara, termasuk Indonesia, merasa perlu untuk bergerak cepat, memperkuat pertahanan mereka sendiri. Kondisi ini langsung mengubah cara berpikir para perencana militer. Muncul kebutuhan untuk mengisi apa yang disebut kesenjangan operasional yang mendesak. Artinya, ada lubang dalam pertahanan kita yang harus segera ditambal. Dalam situasi darurat seperti ini, kebutuhan strategis jangka pendek jadi lebih penting dari ambisi industri jangka panjang. Dan ternyata, kalau kita telusuri lebih jauh, kesepakatan dengan Italia ini bukan kejadian yang terisolasi. Ini adalah bagian dari sebuah pola, sebuah puzzle yang gambarnya jauh lebih besar. Coba lihat polanya. Untuk proyek-proyek modernisasi pertahanan yang paling besar, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini konsisten banget belanjanya ke Eropa. Dari Inggris, Perancis, Turki, sampai sekarang Italia. Kelihatan jelas kan arahnya kemana? Perbedaannya terasa kontras banget. Para pemasok dari Eropa ini terbukti jauh lebih fleksibel. Mereka bisa mengakomodasi kebutuhan Indonesia, mau itu produksi lokal, atau seperti kasus ini pengiriman super cepat. Bandingkan dengan rencana pembelian besar dari AS seperti jet F-15 atau helikopter Black Hawk yang prosesnya terasa lambat dan mandek bertahun-tahun. Jadi, setelah melihat semua fakta ini, apa artinya? Apa poin penting yang harus kita bawa pulang dari cerita pergeseran strategi pertahanan Indonesia ini? Setidaknya ada 3 hal. Pertama, ini menunjukkan kemandirian strategis Indonesia yang makin kuat. Kedua, ini membuktikan kalau negara kita punya kapasitas finansial untuk bergerak cepat saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, ini adalah langkah proaktif. Indonesia nggak nunggu, tapi aktif bersiap menghadapi dunia yang makin nggak pasti. Visual ini adalah metafora yang pas banget. Di panggung global yang makin kompleks, negara-negara seperti Indonesia seolah sedang menulis ulang aturan main mereka. Mereka tidak lagi terpaku pada satu mitra tradisional, tapi lebih leluasa mencari partner baru yang sesuai dengan prioritas nasionalnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang sangat krusial. Ketika negara-negara besar yang sedang bangkit seperti Indonesia mulai mendiversifikasi kemitraan pertahanannya, apa dampaknya bagi masa depan tatanan global yang selama ini kita kenal? Ini adalah pertanyaan yang akan menentukan arah keamanan dunia di tahun-tahun mendatang.